Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya selalu bersyukur dan berterima kasih oleh karena kesetiaan saudara yang terus-menerus dapat mengikuti motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji namamu Tuhan oleh karena Engkau Allah yang baik. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu di saat kami belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terberkati, judul pelajaran kita saat ini adalah kelemahan Daud. Daud adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang paling terkenal. Dan dia paling dikasihi Allah dalam Alkitab. Daud termasuk salah satu dari orang-orang yang termasyhur dalam Alkitab. Termasyhur dalam iman. Saudara boleh selidiki dalam Alkitab, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Namun demikian, ia juga salah satu tokoh yang kontras. Di satu sisi, ia berkomitmen teguh kepada Allah. Tetapi, di sisi lain, ia juga memenuhi ataupun melakukan banyak dosa. Bahkan, dosanya termasuk dosa yang paling serius yang tercatat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Saudara sekalian, saat remaja, Daud bekerja sebagai gembala domba. Sayangnya, dalam Alkitab kita tidak dapat menemukan banyak informasi tentang orang tua Daud. Namun yang jelas, nama ayah Daud ini adalah Isai. Tetapi menurut banyak spekulasi, nama ibunya adalah Nahas. Saudara boleh lihat dalam 2 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-25. Saat ini kita akan belajar ada 7 kelemahan atau dosa yang dilakukan oleh Daud. Saudara, seperti yang sering kali terjadi pada orang-orang besar, Daud tersandung dalam dosa. Yang pertama, Raja Daud melakukan perzinahan dengan seorang wanita yang bernama Batseba, istri dari Uria, orang Het. Kemudian, apa kelemahan atau dosa dari Raja Daud? Yang kedua, berusaha menutupi kehamilan. Artinya, Batseba, istri Uria, didapati hamil. Lalu dia melakukan sesuatu untuk menggagalkan kehamilannya itu. Kemudian, apa kelemahan Daud? Yang ketiga, memerintahkan prajuritnya. Apa tujuan Daud memerintahkan prajuritnya? Dia menempatkan Uria di barisan terdepan dalam sebuah medan peperangan. Kemudian apa kelemahan atau dosa Daud? Yang keempat, menghitung prajuritnya. Dia melakukan sensus. Hal ini dianggap dosa karena begitu seriusnya dia mau menghitung prajurit ataupun jumlah dari anak buahnya. Daud menunjukkan sebuah kepercayaan pada dirinya sendiri. Lantas, apa kelemahan atau dosa yang dilakukan oleh Daud? Yang kelima, kurangnya kepercayaan kepada Allah. Dengan berbuat begitu, dengan sengaja ia melanggar perintah Tuhan yang melarangnya untuk melakukannya. Bapak Ibu
Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, apa kelemahan atau dosa yang dilakukan oleh Daud? Yang keenam, bertindak kejam. Maksudnya suatu ketidakpedulian terhadap penumpahan darah pada akhirnya. Itulah yang dilakukan oleh Daud kepada Uria. Kemudian, apa kelemahan atau dosa yang dilakukan oleh Daud? Yang ketujuh, yang terakhir. Dan inilah yang paling parah, yaitu berkembang menjadi kesenangan. Artinya, dosa-dosa kesalahan yang dilakukan terus-menerus itu merupakan kesenangan bagi Raja Daud. Dan ketika berkembang menjadi sebuah kesenangan, dan hal itu semakin banyak dia lakukan dengan kekejaman. Saudara boleh lihat dalam 1 Samuel yang ke-27 ayat yang ke-9. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, apa pelajaran yang terpenting dalam kehidupan kita melalui pengalaman Raja Daud ini? Karena banyaknya darah yang ditumpahkan, Daud disebut orang yang berdarah. Tetapi pelajaran penting dalam kehidupan kita adalah, marilah kita menghindari dan menjauhkan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Raja Daud. Kalau saudara mau, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sanggupkan kami menjauhkan sifat-sifat yang buruk, yang jahat, yang dilakukan oleh Daud, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kalau ada pertanyaan ataupun request, saudara boleh buat dalam kolom komentar. Kami akan memperhatikan dan memberikan jawaban. Tuhan memberkati kita. Amin.